warahmatullahi wabarakatuh. Makan ping palanya botak, jawab salamnya belum ke kuping, maka belum kompak. Once again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palanya botak, roknya merosot, lumayan kompak, jawabnya melotot. Marratan wahidatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. استغفر الله رب البرايا من الخطايا سما استغفر الله أستغفر الله من الخطايا. sekali lagi أستغفر رب البرايا من الخطايا. ربي زدني علما ووافقني عملا صالحا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا نصوحا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق
اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطفة يا جيرة يا أهل الجود والكرم يا أهل والكرم اللهم صل وسلم وبارك صلوا على النبي. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أحمده حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويساوي زيادة علمه في المال والحال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعية إلى أحسن الخصال مبينا بين الحرام والحلال، وبه ألفه المهاجرين والأنصار. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul di mana, kata Abdullah ibnu Abbas dalam satu riwayat, fi baitin min buyutillah, di Baitullah. Apa yang dimaksud dengan Baitullah tidak dipahami Baitullah baitun, rumah Allahu Allah, berarti rumahnya Allah. Tidak dipahami itu karena Allah mukhalafatuhu lil hawadith, Allah berbeda makhluknya, Allah berbeda dengan makhluknya. Tempat itu ciptaannya, Allah berbeda dengan ciptaannya, maka Baitullah tidak diterjemahkan rumah Allah. Baitullah diterjemahkan ay makanun yabituhu li'ubudiyah, satu tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yasjudu, dia sujud, wa yusalli, kemudian di dalamnya salat. Baitullah. Tidaklah berkumpul satu kaum di tempat di mana dia sujud kepada Allah. Dalam keterangan lain Abdullah ibnu Abbas, keponakan Rasul, lam yu'raf ahadun, tidak ada yang tahu siapapun siwa ma yuqarribuhur Rasul, kecuali ketika beliau dekat dengan Rasul. Makanya pepatah mengatakan, ini pepatah Perancis, lamun deket jeung tukang minyak sengit, sanajan temeli minyak sengitna, maka kabagian sengitna. Fahim tuh? Yang enggak faham tanya sampai yang faham. Kata Abdullah ibnu Abbas, yang sebelumnya lam yu'raf ahadun, enggak ada yang tahu sebelumnya, kecuali beliau setelah dekat dengan Rasul. Karena Rasul wangi, Abdullah ibnu Abbas ikut wangi. Kata Abdullah ibnu Abbas, tidaklah berkumpul satu kaum di mana fi majalisil ulum, di majlis ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad, disebutkan majalisul ulum ay raudhatun min riyadil jannah. Ada yang menyebutkan ay raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya rezeki datang ke Madinah, masuk ziarah antara mimbar di mana Rasul berkhutbah, sampai sekarang masih dipakai, sampai ke rumah Rasul yang sekarang jadi kuburannya Rasul, itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-tamannya surga.
sementara belum ada rezeki dan kesempatan, maka hadir di majlis ilmu sama seperti hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Masa hadir di taman surga lemes begini? Udah sarapan belum? Belum. Oh. Biasanya pengajian ada snack. Let's see snack. Snack zahir itu penting, tapi snack batin lebih penting. You understand? What is differences between snack zahir and snack batin? Oh, orang tidak nanya apapun kok jawabannya yes gitu. Snack zahir, ma'akalna, apa yang masuk di mulut kita memang penting. Tapi yang lebih penting snack batin. Hari ini kalian hadir dalam rangka menggapai snack batin. Hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Anas ibnu Malik yang meriwayatkan hadis, manakala kita masuk ke bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab. Hadis ini riwayat Anas bin Malik, riwayat hadisnya Hasan. Ada yang namanya Hasan? Ada? Hasan itu sama artinya dengan Thayyib. Kalau Hasan identik dengan karakter, baik, sopan. Kalian kalau ketemu sama ibu bapak guru cium tangan, betul? Cium tangan ke mulut, bukan ke jidat. Cium tangan ke mulut. Itu kalau pakai mic. Kita kan nggak pakai mic. Kenapa penting cium tangan kepada orang alim? Ini hadisnya nih. Makanya dicatat nanti di akhir pengajian ada kuis. Hadiahnya buku umrah sama haji. This challenge belong to you all. Ladies. Ini tantangan hanya untuk perempuan, bukan untuk Anda laki-laki. Masa jagung makan jagung? Ada yang mau naik haji? Sini ke depan. Di atas ada Haji Wawan, sini. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis namanya derajatnya Hasan. Hasan itu baik. Mursalan yang sampai langsung ke Rasul. Hadis Hasan derajatnya baik. Berarti bisa dipakai untuk dalil. Mursal sudah baik, derajatnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab. Malu-malu nih. Takut dites dia. Biasanya kan begitu. Sudah malu-malu, gestur tubuhnya tengok kanan, tengok kiri, percis kalian ujian di kelas. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Ini masuk bulan apa nak? Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan. Habis Ramadan bukan Syawal, Lebaran.
Emang ibumu mikirin sawalan? Enggak tuh, tanya tuh. Yang dipikirinnya lebaran. Hatta belum masuk Ramadan saja. Tanya tuh ibu-ibu, sudah siap 3 setel. Hadis Anas bin Malik. Riwayatnya Hasan. Mursalan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi untuk kami. Lana dhamirun muttasilun. Dhamir dibagi 3. Dhamir itu like in grammar pronoun. He, she, we, they. Dhamir. Dhamir munfasil anggotanya ada berapa? Dhamir yang terpisah anggotanya ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma. Keroyokan, nggak berani. Sini ke depan. Do you want it? I give you my book. Come to me. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antuma, ana. Tidak betul. Ana bukan nahnu, ana wawan. Shh. Kemarin saya dipanggil Jokowi, tidak mau. Kamu mau dipanggil Jokowi? Tidak mau. Karena saya wawan. Bagi yang mau dipanggil Jokowi silahkan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Lana, untuk kami. It's like us. Untuk saya li. Untuk dia laki-laki lahu. Untuk dia perempuan laha, pinter. Yang bunyi calon suaminya ustadz itu. Pecinya putih, pakai jas hitam, pakai jubah putih. Untuk kamu laki-laki laka, untuk kamu perempuan laki. Jadi laki-laki itu suka perempuan. Karena laki untukmu perempuan, laki-laki. Kamu punya pacar laki-laki, panggilannya dalam bahasa Arab alladhi. Karena alladhi artinya yang. Yang, alladhi. Kamu punya pacar perempuan, maka allati, maka kamu panggil pasangan perempuanmu allati, allati. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna, dhamirun muttasilun, kata ganti yang bersambung dengan kalimat wa ballighna, dan sampaikan kami juga ke bulan Ramadan. Terhadap tambahan wahassil maqasidana enggak ada hadisnya. Tapi apakah boleh doa ditambahkan dengan tambahan? Boleh. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena doa bimakna raja. Doa artinya permintaan. Doa artinya munajat. Doa artinya proposal. Boleh bil Arabiyah. Boleh doa dengan bahasa Arab. Boleh bisundawiyah. Ada orang Sunda. Mesti pendukung Persib Bandung. Ada pendukung Persija. Enggak apa-apa, kita saudara. Yang penting Persib no aing. Nah, saya di rumah itu punya TV segede-gedenya TV. Tidak pernah saya pakai untuk nonton berita.
Tidak pernah saya pakai untuk nonton sinetron. Kenapa? Karena isinya azab terus. TV itu saya pakai hanya untuk menonton Persib Bandung. Rek ele, rek menang, nu aing. Allahumma ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Sudah lewat. Bagaimana caranya? Puasa Rajab. Bagaimana cara melakukannya? 1 bulan Senin berapa kali? 4. 1 bulan Kemis berapa kali? 4. Maka boleh ndompleng. Apa itu ndompleng itu? Boleh ngekor. Boleh ikut niat puasa Senin ditambah puasa Rajab. Sah. Niat puasa Kemis ditambah puasa Rajab. Sudah kalian lakukan? Enggak. Udah lewat. Wa Sya'bana, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban. Seperti apa cara mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban? Puasa Sya'ban. Ma aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumas sunnati illa bi Sya'ban. Tidaklah Rasul memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Id yu'raf bidayatu Ramadan wa akhiriha. Kalau terbiasa dan kalau tahu awal Ramadan. Bulan Sya'ban berapa Seninnya? 4. Bulan Sya'ban berapa Kemisnya? 4. Ikut Senin, ikut Kemis. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Senin bisa dilakukan, Kamis bisa dilakukan. Demikian juga puasa Senin, puasa Kamis dalam rangka Sya'ban bisa dilakukan. Masih ada? Masih. Ini hari-hari apa nak? Hari Jumat, besok Sabtu, lusa, setelah lusa Senin. Masih di bulan Sya'ban puasa. Akan membuka kecerdasan. Seusia kalian apa sih bebannya? Cari duit juga enggak? Cari duit kalian? Dah. Tugas kalian menghabiskan duit titipan orang tua itu. Apa nak? Cari duit kamu. Nggak ibu-ibu yang suka cari duit itu. Maka waktu saya mondok dulu, begitu selesai mondok saya doa, ya Allah, temukan hamba dengan perempuan yang bisa mencari duit. Alhamdulillah, istri saya pandai mencari duit. Saya simpan duit dimanapun, ketemu sama dia. Ini rahasia. Saya khawatir ada kabar sampai ke Cibarusa. Jangan itu dilakukan, sebab mengadu-ngadu itu tidak akan menyebabkan masuk surga. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu-ngadu. Oleh karena itu amanlah saya. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami di bulan Rajab. Berbuat baiklah melebihi bulan lain di bulan Rajab. Ketemu sama gurunya, cium tangan. Apa keberkahan jabat tangan itu? Ma min muslimin, tidaklah satu muslim yaltaqiyani. Ya. Yaltaqiyani ini hubungannya dengan isim bil adad. Kata benda menyangkut bilangan. Ada yang tahu dibagi berapa kata benda yang menyangkut bilangan? Hadiahnya 100.000. Come to me, taqaddam ilayya, man yu'raf kam yanqasimul is bil adad. Berapa pembagian kata benda menyangkut bilangan? Jangan lihat 100.000-nya. Memang nampaknya ini kacamatanya agak
serong ke kiri. Ini asli pakai sad. Berapa jumlah kata benda menyangkut bilangan? Maju ke depan. Hitungan 3 gugur. 3. Selesai. Pembagian kata benda menyangkut bilangan ada 3. 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Nyesal dia yang pakai masker itu. Kelihatannya maskernya ini masker bengkuang. Yaltaqiyani ini tasniyah. Pelakunya memang ia. Ia itu dhamir muttasil. Fi'lun mudhari'un, kata kerja, kata ganti orang menyangkut bentuk fi'ilnya, fi'il mudhari'. Huruf mudhari' ada 4. Ada iya, ada ta, ada nun, ada alif. Iya menandakan laki-laki. Walaupun yang dipanggil laki-laki, tapi perempuan keajak. Tapi kalau yang dipanggil perempuan, laki-laki enggak keajak. Ini lama Bu Kepala Sekolah urusannya kalau bicara bahasa Arab. Karena saya guru bahasa Arab. Dan guru bahasa Arab adalah guru yang pertama akan masuk surga. Karena saya. Ini mohon maaf, guru terakhir yang akan masuk surga Ibu Kepala Sekolah, guru bahasa Inggris. Tapi kan masuk surga juga. Nih nak, kenapa guru bahasa Arab itu duluan masuk surganya? Ini uniknya nih. Karena guru bahasa Arab itu mengajarkan apa yang ditulis itu yang dibaca. Kitabun, tulisannya kitabun. Maka bacaannya kitabun. Masjidun, tulisannya, bacaannya masjidun. Musalla, tulisannya, bacaannya, lihat sini, mayyitun, maka tulisannya mayyitun, bacaannya mayyitun. Lihat sini, jinnun, tulisannya jinnun, ya, bacaannya, lihat sini, almarhumun, tulisannya almarhum, maka bacaannya lengkap semua itu. Kenapa saya tunjuk mereka? Saingan saya, kalian tidak saya tunjuk. Pilihan saya. Saya tadi sempat mau bilang syaitonun, tapi saya enggak tega gitu, udah bilang jinnun. Jadi guru bahasa Arab itu duluan masuk surga. Karena di bahasa Arab apa yang ditulis itulah yang dibaca. Berbeda kalau guru bahasa Inggris. Tulisan beda dengan bacaan. Maka dia telat masuk surganya. Oleh karena itu kalau guru bahasa Inggris ingin masuk surga, maka contohlah guru bahasa Arab. Bo'ok. Oke anak-anak sekalian. Bo'ok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim bertemu yaltaqiyani. Ini kata kerja berhubungan dengan kata benda. Yaltaqiyani ada alif dan nun di ujung menandakan pelakunya dua. Maka dua disebut tathniyah. Nama lainnya mutsanna. Ini double ini. Udah ngurus agama juga, ngurus bahasa Arab juga ini. Ya. Yaltaqiyani, tidaklah satu muslim yaltaqiyani bertemu dengan muslim yang lain, meskipun yang diundangnya adalah male, tapi female keajak.
Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, kalau yang dipanggil female, maka male nggak keajak. Oi, male. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bentuknya laki-laki, tapi perempuan keajak. Beda dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani. Ini pelakunya perempuan. Az-zaniyatu. Ciri kata benda perempuan ada tak marbuto di ujungnya. Tak bulat. Az-zaniyatu, pezina perempuan. Waz-zani, baru pezina laki-laki. Artinya apa? Bahwa ketika yang diberitahu banyak kasus perzinahan itu akibat perempuan yang tidak bisa menjaga malu dan kemaluannya, maka dengan itu laki-laki kena imbasnya. Kalau laki-laki di kamar mandi mengeluarkan suara apapun bunyinya, itu enggak salah paham. Ya. Laki-laki enggak salah paham. Tapi kalau perempuan di kamar mandi, baik dia sendiri atau dia banyak, baik waktu sengang atau waktu sempit, baik waktu terang atau waktu gelap, salah paham itu. Kalian sendiri di kamar mandi, itu di belakang multi interpretation. Waduh, what happened ayah naon? Maka perzinahan tidak akan terjadi selama perempuan menjaga malu dan kemaluannya. Laki-laki kesibak betisnya, tidak boleh lihat kamu, buat laki-laki. Laki-laki kesibak betisnya waktu bawa motor, nggak salah paham. Cuman mungkin dihitung aja bulunya banyak apa tidak. Tapi kalau perempuan, jangankan betisnya, ya, mumuncangan anak. Apa itu mumuncangan? Kesibak mesti laki-laki. Anyir. Mamin muslimin, tidaklah satu muslim yaltaqiyani, bertemu dengan muslim yang lain. Terpanggil laki-laki, perempuan juga terajak. Muslim, muslim ketemu muslimah, ketemu muslimah, muslimah ketemu muslim, muslim ketemu muslimah. Bertemu, fayasfahani, kemudian jabat tangan. Apa keberkahannya jabat tangan? Illa ghafarallahu dzunubahuma qabla ayyatafarraqa. Kedua orang yang bertemu, jabat tangan, cium tangan, maka sebelum tangannya lepas, Allah akan ampuni dosa keduanya. Amin. Kalian punya dosa apa enggak? Banyak. Ngomongin gurunya, ngomongin kepala sekolah. Ini rahasia, Bu, diomongin. Saya kesel sama bu guru itu. Kenapa? Kok ngawas? Di dalam aja enggak keluar-keluar. Kan diomongin itu. Ini rahasia, Bu Guru. Murid-murid itu paling senang ketika ibu sudah membagi soal, ibu pergi. Senang sekali mereka itu. Maka akan terjadi kerjasama, simbiosis mutualisme. Saling memberikan kemanfaatan. Di samping ilmu PAI-nya dipraktekkan, afdhalul dzikri, dia berzikir. Jawaban pertama A, jawaban kedua B, zikir dia. Jadi keberkahan didapat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Selain puasa Senin digabung dengan niat Rajab, niat Sya'ban. Bertemu dengan sesama jabata. Bagaimana kalau tos? Itu bukan jabat tangan. Bro, tos. Kan sekarang anak-anak agak ngeri itu. Menempatkan sesuatu banyak bukan pada tempatnya. Harusnya bilang
Mohon maaf ini, saya nggak pernah sepanjang hayat bilang anjing. Nggak pernah saya. Saya ulangi, ya. Sepanjang hayat saya nggak pernah bilang anjing. Ini contoh Sudaria. Kalian sekarang dengan sesama kawan, harusnya anjing itu berada di taman safari. Harusnya bagong itu ada di taman safari. Dibawa-bawa ke SMA 1 Serang Baru. Salah apa benar? Hah? Udah begitu yang dibilang anjing ketawa-ketawa lagi. Salah apa benar? Benar apa salah? Adil itu apa nak definisinya? Adil itu apa? Ini PPKN ini, PKN ini. Adil itu apa nak definisinya? Wad'u syai'in fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun definisi lain mungkin ada. Itu tugasnya guru PKN. Gogok itu tempatnya di Taman Safari. Nggak usah dibawa-bawa ke SMA 1 Serang Baru. Bagong itu tempatnya di mana? Taman Safari. Kenapa kok dibawa-bawa ke sini? Kemana Nying? Ke sini Gong? Kemana Gong? Ke sini Nying? Tambahlah anggota Taman Safari. Jabat tangan karena kamu berdua sudah menambahi anggota Taman Safari itu. Kalian ini makhluk yang diciptakan Allah sempurna. Jangan paksa saya menyanyikan lagu itu. Oleh karena itu, sudahi itu kata-kata yang tidak tepat. Panggil nama kawan kalian dengan nama sesungguhnya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil panggilan temanmu dengan panggilan julukan-julukan yang jelek kok. Kol-kola kubro. Harus prakok tekok. Nggak boleh panggil orang burik. Nggak boleh. Maka jangan nengok. Ya. Apa lagi panggil-panggilan kawanmu apa itu? Hah? Tomboy. Apa? Cupluk. Dan haram kalian menengok ketika ada yang memanggil bukan nama asli kalian. Haram, nggak boleh. Haram. Tuh, kawanmu udah mengikrarkan diri. Yes katanya. Nggak boleh. Namanya Uthman. Dipanggil pendekar. Kebetulan dia agak gemoy gitu. Pendek dan kekar. Ya. Jangan nengok. Kenapa? Haram. Karena lam yuzkar ismuhu. Itu bukan nama aslinya. Jangankan dengan panggilan-panggilan yang menyesakkan. Panggilan-panggilan yang buruk kok. Namanya Ahmad dipanggil Mad-Mad aja haram. Nggak boleh. Namanya Maisaroh dipanggil Roh-Roh. Rohnya kayaknya baru lewat itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Abdullah ibnu Abbas, innal asma, sungguh nama-nama itu yadullu alal ad'iyah, menunjukkan doa. Namanya Ahmad artinya makhluk pilihan. Kalau Mad-Mad artinya panjang-panjang. Memang Ahmad kadang-kadang ada panjangnya. Nggak boleh. Namamu siapa nak? Ini yang pakai jam tangan itu. Ya, namamu? Kurnia. Oh, ini pemilik bis Cikarang Singaparna. Orang kaya kamu. Subhanallah.
Ternyata abang cari adik jauh-jauh kemana-mana. Ada di sini. Namanya Dek Kurnia. Maka tidak boleh dipanggil Nia-Nia. Tidak juga boleh dipanggil Kur-Kur. Namamu nak? Ya ini yang ketawa terus ini. Murah senyum kamu. Sedekahmu banyak dari awal. Tambah terus nak. Jangan berhenti senyumnya sampai akhir hayat. Namamu? Bayu. Laki-laki kamu. Harusnya Bayu itu adalah perempuan yang sering ngajak traktir. Bayu, Bayu. Maka namanya Bayu nggak boleh dipanggil you. Nggak boleh dipanggil Mbak. Kenapa? Karena Bayu mesti artinya bagus. Karena Kurnia mesti artinya bagus. Like me, like my name. Wawan. Short name. Long name-nya Wawan. Nama pendeknya Wawan. Nama panjangnya mula nggak sopan kalian. Tahu rasa nanti suamimu namanya Wawan, tahu rasa kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan boleh ditambahkan wa hasil maqasidana? Imamun Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imamun Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar, isinya zikir-zikir. Kami pelajari di pesantren, menyebutkan doa boleh ditambah walaupun tidak ada teks dalam nabinya. Teks nabinya nak, jujur nih. Tadi hadisnya dari Anas bin Malik. Derajat hadisnya Hasan, Mursal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini kalau ada band kepret kita lagukan ini. Band kepretnya enggak ada ini. Ya. Allahu Akbar. Oh, karena itu kalian memalihkan pandangan dari aku. Loh, kemana itu? Sudah sempat kalian video kan? Subhanallah. Bahaya ini bu. Kembali ke laptop. Jamaah. Allahu Akbar. Boleh tidak ditambahkan wahasil maqasidana? Kata Imamun Nawawi. Ulama bernama An-Nawawi ada dua. Dari Tanara, Banten. Imamun Nawawi. Dari Damaskus, Syria. Satu perbatasan dengan Israel. Tinggi Golan. Satu daerah subur. Subhanallah. Imamun Nawawi meriwayatkan. Wa yajuzu biziyadati du'a bil arabiyyati au bil ajamiyah. Fahimtum? Yang enggak paham ini teks lainnya ini. Dibolehkan menambah doa baik dengan bahasa Arab itu sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, wa hasil maqasidana. Kan enggak ada itu teks doanya dalam hadis. Boleh ataupun bil ajamiyah, doanya dengan bahasa asing. Enggak pakai bahasa Arab. Ibu kepala sekolah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah kami yang unik kemarin. Waktu kami temani untuk umrah.
mereka biasanya kalau umrah, kalau haji nak, itu dikasih buku yang isinya doa-doa. Ini, wirid harian santri, karangan KH, DR, WAN, Aunillah Kamil, MA itu artinya mantu ajengan. Karena istri saya anak kiai, maka saya dikasih gelar MA, mantu ajengan. Ya. Doktor itu artinya mondok di kantor. Ya. KH itu Kang Haji. Kalau saya perempuan CH, Haji. Ibu kepala sekolah yang dirahmati oleh Allah, kemarin ada jamaah kami, biasanya kalau haji, kalau umroh nak dikasih buku panduan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya, kalau mengelilingi pacar puyeng. Ya, apalagi mengelilingi kantin. Dikasih buku yang isinya doa. Begitu landing, ini dia. What the meaning of landing? Landing itu biar baju yang kanan dengan yang kiri nyambung, maka di tengahnya dipasang landing. Oh, kancing. Jangan kancing sambil berdiri. Oh, kencing. Kencing itu panggilan paman untuk orang Betawi. Oh, encing. Ya, encing. Ya, ada apa? Ibu, jamaah kami dikasih buku doa. Doanya dilapis dengan plastik kok. Dari awal sampai akhir umroh utuh. Nggak pernah dibuka-buka. Saya bilang, Bapak hafal doa tawaf, doa sa'i? Enggak. Lantas dikasih buku kok enggak dibuka, enggak dibaca? Saya punya cara agar Allah menjawab doa saya. Praktis, efisien. Satu buku langsung dijawab oleh Allah. Bagaimana Pak caranya? Begitu di depan pintu Ka'bah, namanya multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, namanya multazam. Dia acungkan doa itu. Ya Allah, tolong jawab seluruh doa yang ada di buku ini. Amin. Gitu, Pak. Ya Allah, tolong jawab seluruh doa yang ada di buku ini. Makanya bukunya masih utuh, Bu. Ya. Di samping kata dia untuk souvenir biar enggak rusak katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi boleh menambah doa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda. Nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Sunda boleh. Langsung dengan tujuan, ya Allah, saya itu pengen kurnia ya Allah. Langsung, boleh. Ada yang mau dengan kurnia? Ada? Maka kalian saingan dengan saya. Ya nak, mau kemana nak? Nggak ajak-ajak saya dia. Gimana syairnya? Kita bacakan. Gimana syairnya? Kalau pakai lagu itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mana ini band kepret? Gimana teksnya? Allahumma laka sumtu, dia bacanya itu. Ya. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban qasidana Allahumma barik Ramadana wa sallimna min qarana Allahumma
Mau aja kepanasan dia. Ya Allah Tuhannya kami, berkahilah di bulan Rajab, juga di bulan Syaban yang semuanya penuh mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasin maqasidana. Cukup, terima kasih. Kasihan kepanasan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ibu calon Hajjah Reni Yosefa SPD MSI. Sudah berangkat haji, Bu? Alhamdulillah. Ibu Hajjah Reni Yosefa SPD MSI yang kami hormati, Allah muliakan. Para Dewan Guru SMA Negeri 1 Serang Baru, luar biasa. Lama tak jumpa. Terakhir datang kemari waktu ngawas. Tahun berapa itu ya? Mana kawan seangkatan saya ini, Pak Angga ada? Subhanallah. Karena beliau tidak menyaksikan saya, maka sore hari saya akan mendatangi rumahnya, mengulangi apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Judul yang kita bahas di pagi hari ini, membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama dari awal belum judul kita bahas. Maka makhluk di tengah itu dari mulai kepalanya ke atas, karena dia tahu belum membahas, dia turun lagi. Ada 4 karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan akhlaknya. Karakter ini ditulis dalam satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Apa nama kitabnya, Nak? Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Tentang biografi, perjuangan dan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarangnya Imam Tirmidzi. Tolong dicatat. Di mana nanti hadiahnya apa, Nak? Naik haji. Pada halaman yang nomor halamannya sama dengan angkanya Wiro Sableng. Berapa? Enggak tahu kalian. Ini ibu-ibu mesti tahu berapa angka Wiro Sableng. Ini yang tahu mesti tua dia. Ini makhluk 70 seangkatan dengan saya. Kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Karangannya Imam Tirmidzi. Halamannya 212 disebutkan 4 karakter dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gober. Tahu gober? Bibirnya yang agak besar itu. Doer. Yang pertama, karakter dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau adalah makhluk Allah yang paling bertakwa. Tuh, Nak, tutup, Nak. Nguapnya gede sekali itu kawanmu. Kalau lambat ditutup, itu masuk lalat, kondangan dia 12. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karakter dari akhlaknya itu, makhluk Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya huwa rajulun taqiyun. Dia laki-laki yang paling bertakwa. Oh, nak tutup. Besar sekali muatnya itu. Kalau nyimpan mayat 3 muat itu. Itu tuh yang bawa tas itu. Sudah. Dia enggak lebih ganteng dari saya gitu. Seperti apakah definisi orang yang paling takwa kepada Allah? Huwa imtitharu awamirillah. Dia selalu menjaga perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Dia juga selalu berjuang untuk menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keseimbangan. Seorang yang beriman, dia harus menjaga keseimbangan imannya. Dia mampu melaksanakan perintah Allah. Kata ibu kepala sekolah kita, seorang mukmin akan dilihat keimanannya dalam kualitas keimanannya. Manakala dia dengar panggilan Allah, dia penuhi panggilan Allah itu ta'ajjulan, soon as possible. Did you know the meaning of soon as possible? Ta'ajjulan. Ya. Tahu ta'ajjulan? Bukan gedang diajul-ajul itu. Disegerakan. Begitu dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu, nak? Suara saya. Begitu dia dengar azan, ketika dia masuk dalam kualitas bertakwa, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dia langsung penuhi panggilan Allah, dia tinggalkan urusan dunia. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, tartibuka fis salah, turattibuka fil hayah. Kalau ingin hidup kita rapih, ketemu dengan masalah, Allah sertakan jalan keluar, maka bereskan solat kita. Kalau kalian mengutamakan panggilan Allah, maka Allah akan utamakan kita dalam hal pemenuhan rezeki kita. Masa depan kalian tidak akan suram ketika kita semua dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya. Karena solat menjadi barometer keimanan. Solat itu mendidik kedisiplinan. Walaupun ibu kepala sekolah, pemimpin paling tinggi di SMA Negeri 1 Serang Baru, sah enggak beliau kalau sholat zuhur 9:30? Kepala sekolah loh. Paling berkuasa di sini. Sah tidak kalau sholat zuhur 9:30? Kalau sholat isya 5:30 pagi? Kepala sekolah. Kenapa tidak sah? Karena sholat mendidik kedisiplinan. Maka seorang mukminah yang takwa kepada Allah, dia disiplin. Hasil didikan sholatnya. Kalau sudah baris, walaupun di sebelah kanan saingannya atau koncoknya, tetap nggak boleh ngobrol. Begitu Allahu Akbar, katanya ada warung seblak sebelah sana itu. Habis sholat kita makan. Sah tidak sholatnya? Sama temenmu, sama bestimu? Tidak boleh. Sholat mendidik ketaatan. Maka siapapun yang ingin sholatnya diterima oleh Allah, maka ukurannya bisa dari sholat. Karena sholat mendidik disiplin ketaatan. Tidak boleh sholat sebelum waktunya. Ada syarat sah sholat. Kalau tidak wudu sah. Kalau tidak tayamum sah. Tidak. Abong-abong dia dagang air, bosan ketemu dengan air, maka dia sholatnya tidak perlu pakai air. Sudah bosan saya dengan air. Maka Allahu Akbar sebelum wudu sah. Maklum dia tukang pasir. Pasir itu begitu dipurulukan, apa itu dipurulukan? Maka yang keluar debunya. Saya enggak perlu sholat tanpa air, tanpa debu. Allahu Akbar sah? Tidak.
Salat mendidik ketaatan. Begitu Allah panggil, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Maka orang beriman tidak sulit dia melakukan ketaatan baik kepada Allah hablum minallah ataupun kepada manusia hablum minannas. Karena contoh teladannya Rasulullah. Rasulullah makhluk Allah yang paling taat. Mau jadi pejabat aman. Karena bertakwa. Mau jadi rakyat aman. Maka hasil pemilu nanti ya tetap kita syukuri. Mau dukung yang menang bersyukur. Mau dukung yang kalah bersabar. Karena hidup itu hanya dua. Kalau belum bisa syukur maka sabar. Sudah akur, jabat tangan. Yang jadi siapapun tetap kalian harus cari sangu. Yang jadi siapapun tetap kita harus bekerja. Nggak usah ribut. Cuman dapat kaos beda doang, nggak pada nanya. Paham? Jelas? Jadi karakter akhlak Rasulullah yang pertama, beliau makhluk Allah yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan menjaga setiap perintah Allah dia lakukan. Demikian juga berjuang untuk menjauhkan diri dari setiap larangan. Anakku sekalian, kewajiban menutup aurat itu dari manusia apa dari Allah? Karena dari Allah wajib ditaati. Cantiknya kalian kalau sudah menutup auratnya. Maka lebih pantas lagi ketika kalian menutup aurat tidak sembarangan orang membawa kalian. Kecuali sudah diterima dengan bayar tunai. Jangankan ke tempat terang, ke tempat gelap kalian ikut kalau sudah dibayar tunai. Paham? Apa itu dibayar tunai itu? Sudah sah, berarti sudah nikah kan? Kalau belum nikah maka boleh dibawa kemana-mana. Kalian harus punya harga diri. Karena banyak di antara oknum laki-laki yang gaya pacarannya seperti teori ekonomi. Modal sedikit, untung pengen banyak. Oh, curhat kayaknya ini makhluk. Oh, no. Tenang, easy. Hati-hati. Boleh tidak kemudian dibawa pasangannya pakai motor? Boleh? Boleh asal ada jarak di tengahnya. Maka konsep COVID-19 tetap harus kalian pakai. Tidak boleh disentuh, kenapa? Karena kalian barang mahal. Beda barang diskonan. Belum tentu dibeli, udah begitu diacak-acak. Kalian barang mahal sudah tidak sembarangan orang menyentuh dan posisinya di dalam etalase, betul? Apa bedanya antara barang mahal dengan barang murah itu? Dari posisi barang murah terbuka, diacak-acak, diuwel. Udah dipilih-pilih, dicium-cium, dipegang-pegang, nggak dibeli lagi. Mau kalian begitu? Kalian berharga. Demikian juga kalian menjaga kehormatan muslimah itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur kepada Allah atas setiap yang dia nikmati, karena banyak orang yang tidak seberuntung kita. Nah, zaman kami tidak ada komputer. Hanya ada mesin ketik, masih ingat itu, mereknya Brother. Yang kalau diketik sebelah kanan loncat ke sebelah kiri. Ngalamin, Bu? Tua berarti, Bu. Sekarang pakai komputer, pakai tab, pakai laptop. Ya,
Dunia ada di genggaman. Kalian mau apa? Tinggal tanya ke Mbah Yai Google. Mondoknya di pondok pesantren Al-Yutubiyah wa TikTokiyah. Betul? Sungguh Bapak Ibu, mereka itu kalau jujur tidak perlu kita. Tidak perlu kita. Wong tanpa kita aja mereka tahu jawaban soal. Betul? Kenapa kalian mesti dengan kita dalam mencari ilmu? Yang dicari bukan bilangan 1 tambah 1 2. Yang dicari bukan bagaimana proses metamorfosis. Yang dicari bukan jumlah berapa dhamir. Yang dicari contoh pronoun itu apa, noun itu apa, adjektif itu apa. Bukan. Keberkahan. Yang dicari keberkahan. Karena bertemu melihat wajah orang alimah, alim saja. Maka leyur. Naon eta liur teh? Meleleh, habis 1000 keburukan. Kalian lihat wajah guru-guru kalian, maka 1000 keburukan hilang. Lihatin, lihatin. Lihatin. Apalagi ibu kita yang pakai kursi itu. Begini dia gaya duduknya itu. Lanjutkan, Bu. Keberkahan ilmu itu yang kalian cari. Sungguh kalau ingin tahu definisi dari kausalitas, tidak perlu kami, tidak perlu guru. Tinggal ketik apa arti kausalitas. Ngaberebet. Apa itu ngaberebet? Keluar semua. Oleh karena itu ciri karakter dari akhlak Rasulullah. Apa itu yang kedua? Qanaah, bersyukur. Alhamdulillah. Zaman kami ke sekolah pakai jalan kaki nak. Nggak ada itu Scoopy, nggak ada itu nyemek, nggak ada itu mobil Daihatsu teroris, nggak ada, nggak ada. Jalan kaki. Maka coba lihat makhluk 70 cenderung kakinya Bu jebrak-jebrak, wah panjang-panjang. Karena jalan kaki, ukuran sepatu saya itu harus dipesan 43. Kami jalan nak, berangkat 3 kilo, pulang berarti 3 kilo, pulang pergi berapa kilo? 6 kilo nak. Kalian sekarang cekak, ngeng. Nggak punya motor, diantar sama makhluk-makhluk ini. Tapi tetap berjarak, COVID-19. Atau di tengahnya pasang ban. Sekarang ngirim uang sangat cepat. Kecuali nggak ada saldonya. Zaman kami, ya, ke kantor pos dulu. Pakai wesel. Betul? Nyaho di mana Bu? Ata duit lila banget nepi nak. Tahu wesel Bu? Tua berarti. Izin putri kami, sebagaimana kami mendoakan kalian, sedang belajar di Al-Azhar di Mesir. Ya. Putra kami yang kedua sedang belajar juga di Al-Ahqaf di Aman. Mau ke sana kita kerjasama. Dari sekarang hafalin Qur'annya. Kalau ingin beasiswa. Ada yang hafal 1 juz? Setengah juz? 1/4 juz? 3/4 juz? Seon juz? Kalau ada yang hafal lanjutkan. I give you a reward. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. Lanjutkan. Maju. Saya kasih buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. Maju. Sini. Sini ini. Mana tadi? Sini nak. Iya kamu. Sini, iya.
Kamu tadi bilang apa? Sini ya. Ya, Salim. Ya. Pinter dia itu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nggak ada hadiahnya. Sudah diambil sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Buku lagi. فإذا جاءت الطامة الكبرى depan. Ini voucher 10.000. Satu ayat 10.000. 10 ayat 100.000. Oke? Nggak. Ibu kepala sekolah, mohon berkenan memperhatikan. Satu ayat 10.000. Kalau 10 ayat 100.000. Tolong jadi tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. Itu ke surat tetangga itu. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Subhanallah. Ini badannya saya pegang agak kencang ini karena goyangannya luar biasa ini. Ya, di samping deg-degan luar biasa ini. Denyut nadinya. Masya Allah. Jadi lebih dari 10 ya. 100.000 aja diskon, oke? Sini. Asli, oke? Traktir kawanmu ya. Mana kawan dekatmu, Cong? Dapat nikmat ngaku kalian. Nggak apa-apa, beli es bonbon, tahu es bonbon? Bu, tahu es bonbon? Apa? Tua berarti. Ya, ini. Ya, bagi-bagi ya. Coba perlihatkan asli nggak duitnya itu? Jangan dibejek-bejek gitu. Asli. Oh, siap. Terima kasih. Itu baru kantong kanan, kantong kiri masih ada. Tapi 2.000-an. Yang ketiga, ciri dari karakter akhlak Rasulullah, wal amalu bit tanzil. Rasulullah itu makhluk yang paling konsisten dalam membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Satu-satunya di dunia ini bacaan.
yang kalau tidak faham sekalipun Allah kasih pahala hanya membaca Al-Quran. Tadi kawanmu itu namanya siapa nak? Azmi, subhanallah. Kalau pakai zai itu tanya kepada dia. Tapi kalau pakai dha, azmi artinya tulang rusuk. Tapi azmun bisa jaja makhluk yang mulia, yang agung. Tadi kan bacaannya itu sempat ke surat tetangga itu. Ya kan? Betul nggak? Ada yang tahu tadi surat apa? Surat apa? Biasanya orang pakai kacamata pinter-pinter itu. Ayo, mana yang pakai kacamata? Biasanya orang pakai kacamata itu pinter-pinter itu. Lihat depan lah. Surat apa tadi? Hah? Surat apa? An-Nazi'at. Siapa yang bilang An-Nazi'at tadi? Mana dia? Udah dikasih ke sini aja. Nanti uangnya Naya. Hatta salah baca Quran nak. Tadi salah sempat. Alhamdulillah diperbaiki. Salah pun baca Qurannya, maka tetap Allah kasih pahala. Hanya membaca Al-Quran. Maklum malam Jumat kalian baca Yasin. Ngantuqa. Nun mati ketemu ta'ifah hakiki kan. Ngantuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Innaka laminal. Pas di sini kalian ngantuk, salah baca Qur'annya ke surat tetangga kayak makhluk tadi itu. Ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Subhanallah, Yasin ke tetangga. Didengar sama tetangganya, amin terus. Salah, athabakumullah, tetap Allah kasih pahala. Walau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi illa alladhina amanu falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi'ah. Salah apa benar? Tetap Allah kasih pahala. Satu-satunya bacaan yang kalau kita baca nggak faham, salah, ghair amdin, asal nggak sengaja, solatnya tidak batal, tetap sah dan berpahala. Apalagi benar, subhanallah. Dan sering-seringlah baca Quran, karena membaca Al-Quran mendatangkan syafaat. Iqra'u fi'il amr, kata kerja perintah. Sering-seringlah baca kalian. Apa Al-Quran? Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan mendatangi siapa? Yang membacanya. Kapan? Yaumal qiyamati syafi'an, akan mendatangkan syafaat pada bantuan. Maka seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Serang Baru insyaallah menjadi ahli Al-Quran. Sering tadarus, apalagi jelang Ramadan. Amin ya Rabbal. Terakhir, karena sudah ada tanda 2 bel itu meninggalkan kita, agak lari dia jalannya. Tuh. Maka ciri karakter dari akhlak Rasulullah yang keempat, yang terakhir, wal amalu bit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Rasul itu makhluk yang paling siap untuk apa? Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang paling siap meninggal. Berbeda dengan kita, karena memang amalnya kurang. Amalnya dihitung-hitung,
Maka kalau ditanya, kalian ini kalau nanti sore meninggal siap? Yang laki-laki, kalau kalian sore meninggal siap? Siap? Banyakan siap, banyakan enggak? Kenapa enggak siap? Masih ada harapan. Pengen dapat pasangan soleh. Berpeci putih, berkacamata, berjas hitam. Ingin meraih S1, S2, S3. Ada lagi yang lebih dari S3? Kenapa Rasulullah begitu siap menghadapi kematian? Karena beliau dalam beramal memikirkan sebab akibat. Gimana nanti, bukan nanti gimana. Oleh karena itu hadirin, yuk, karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita wafat. Mari kita perbanyak amal sok. Ada yang tahu kapan dan di mana kita wafat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan dan di mana kita wafat? Ada yang tahu? Siapa tahu kalian duluan, kami belakangan, atau kami belakangan kalian duluan. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana wafat. Oleh karena itu, pikirlah manakala kita akan melakukan sesuatu. Bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, lakukan. Kalau tidak bermanfaat, hindarkan. Maka mudah-mudahan di tangan kalian masa depan negara Republik Indonesia, wabil khusus kehormatan dari Alma Mater SMA Negeri 1 Serang Baru kalian jaga. Karena masa kami tidak lama. Dari segi umur kan lebih dekat dibanding kalian. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, ijhad wala taksal. Sungguh-sungguh, jangan malas. Fanadamatul uqba liman yatakasal, kata Imam Syafi'i. Karena penyesalan itu didapat bukan di awal, tapi di akhir. Penyesalan di akhir. Kalau di awal, pinter. Kalau di awal pendaftaran. Tidak ada kenikmatan diraih kecuali dari hasil jerih payah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan diraih kecuali dari hasil jerih payah yang luar biasa. Oleh karena itu sungguh-sungguh raih kesempatan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan, didapat dengan cara yang jujur. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina warsyudna ila sabilikal mustaqim. Sama-sama ya Rabbi bil Bali maqa waghfir lana ma madha. Sekali lagi ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Terakhir ya Rabbi bil واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Rab, ampuni dosa dan khilaf kami. Ampuni dosa dan khilaf orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Bibarakati Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat,
masa depan yang cerah, hidup dan kehidupan yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rab, berkahi pertemuan kami, berkahi juga perpisahan kami. Bibarakati Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, ya Rab, berkahi SMA Negeri 1 Serang Baru. Jaga dan rawat tempat kami menimba ilmu. Panjangkan dan sehatkan seluruh ibu bapa guru kami. Demikian juga orang tua kami. Bibarakati Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu kepala sekolah serta Bapak Ibu guru, hadirin siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Baru dari awal hingga akhir, Al-Fakir wa wan'aunillah kamil, mohon maaf khilaf dan salah, canda yang berlebihan mohon berkenan dimaafkan. Boleh pantun? Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun, terima kasih. Boleh nambah? Ayam pitik dimakan tikus. Saya udah nyiapin plastik, mudah-mudahan ada buah yang bisa dibungkus. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Boleh pantun terakhir? Buah tomat, buah pete. Tamat wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah berakhirnya acara peringatan Isra Mi'raj juga menyambut bulan suci Ramadan. Semoga para hadirin bisa mengamalkan seluruh ilmu yang telah dibawakan oleh Kiai Haji